Hati lelah, tubuh melemah, webinar persembahan Meaningful Ways didukung oleh MSP, Meaningful Support Program. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dokter Gustaf dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih Kang Reza. Oh, masih mute ya, padahal udah diklik. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati Kang Reza, selaku moderator yang senantiasa mendampingin kita, menemani kita setiap hari dan terutama setiap paginya belajar. Yang saya hormati dan yang saya banggakan ayah bunda bang kakak dimanapun berada, mungkin ada yang di waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur ya, dengan segala kesibukan dan aktivitasnya. Kita doakan segala aktivitas kita lancar hari ini, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah ampuni kita, Allah lindungi kita, dan dicukupkan rezeki kita untuk hari ini, serta dikabulkan segala hajat-hajat terbaik kita pada pagi hari ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga ayah bunda bang kakak, tak lupa kita selalu mendoakan niat baik kawan-kawan untuk membangun peradaban, peradaban yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan tadi kita lihat videonya Kampung Ekopreneur. Jika teman-teman punya kesempatan untuk membantu dalam bentuk harta, silakan. Namun jika teman-teman belum punya kesempatan untuk membantu dalam bentuk harta, silakan tetap membantu, bisa dengan doa, dengan dukungan fisik maupun dukungan lisan. Serta buat teman-teman yang di belakang layar yang sudah memberikan kepada kita kesempatan amal soleh setiap paginya dan khususnya di hari Kamis pagi ini, kita juga doakan segala kebaikan untuk mereka semua. Serta teman-teman yang tergabung di Meaningful Support Program yang insya Allah panjang amalnya, panjang juga pahala jariahnya karena mendukung amal soleh yang kita kerjakan setiap pagi ini. Allah berikan balasan terbaik kepada ayah bunda bang kakak yang tergabung di Meaningful Support Program. Bagi teman-teman juga yang mungkin mau dan berkenan beramal lebih, bergabung bersama keseruan teman-teman di MSP, silakan kontak admin kita atau admin akan memberikan linknya untuk bergabung di MSP. Silakan. Ada ratusan ada ratusan orang yang sudah menjadi keluarga besar MSP dan mendukung program kita setiap harinya. Ayah bunda bang kakak, saya lihat di sini ada yang pembelajar sejati, ya, ada Mbak Caca, terus kemudian ada Mbak Ratih, ya, Mbak apa Bunda ya? Kualat kalau saya manggil Mbak. Kemudian ada Mbak Mutia Babel juga saya sering lihat. Bunda Nur Mudrikah Tangsel, Masya Allah, sehat ya Bunda ya. Nggak kena banjir kah Bunda ya? Mudah-mudahan nggak kena ya. Terus ada Bunda Siti Hasanah, ini saya juga sering lihat. Bunda Kartini sambil baca Quran, Masya Allah. Ada Mas Wahyu Ratmoko, wah ini pembelajar sejati juga ini beliau. Siapa lagi ya? Ada Teh Yanti Mulyati Bandung. Kemudian ada Bunda Sutiroh Tangerang. Ya ini waktu tempo hari pernah praktek gerakan sholat nih ya, kalau nggak salah ya. Iya bener ya. Terus siapa lagi ya? Ada Bunda Siti Nurrohmah, Bunda Ira Yenti Batu Sangkar, dan ayah bunda yang lainnya yang mungkin belum bisa saya sapa satu persatu, tapi saya bisa lihat wajah-wajahnya di sini karena saya aktifkan mode galeri ya.
Jadi di layar monitor saya ini muncul banyak sekali wajah-wajah ayah bunda abang kakak. Ya, Bunda Wiwi Bogor silakan sambil kerja, mudah-mudahan masih sambil bisa terdengar ya. Ini ya. Bu Ratu Rangga, Cilegon, ya siap selamat bergabung. Ahlan wa sahlan. Semoga cocok ya ilmunya ya. Seperti tadi yang pernah dibocorkan di awal, kita akan bahas tentang hati yang kemudian bisa berefek ke badan. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, nggak jarang ya, mungkin kita bulan suci Ramadan itu benar apa yang dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara umatnya beliau ketika di bulan suci Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan saya pernah bilang kan di kesempatan kemarin, ada survei, ya walaupun tidak legal atau, sorry bukan tidak legal, surveinya tidak formal, bahwa jumlah umat muslim yang menunaikan puasa lebih banyak daripada jumlah umat muslim yang melaksanakan sholat. Miris ya, muslim tapi kok nggak sholat. Dan muslim ternyata ada yang nggak puasa. Kan pernyataannya begitu ya. Jumlah orang yang melaksanakan puasa masih lebih banyak daripada jumlah orang yang melaksanakan sholat. Nah, pernyataannya beda dengan semua umat muslim puasa. Ya, jadi artinya kita baca premis-premis seperti itu, umat muslim memang banyak yang puasa. Berarti kan ada yang nggak puasa. Dan itu memang betul teman-teman. Kalau kita mungkin mau iseng ya, riset-riset kecil-kecilan saja. Main ke restoran, main ke kafe. Walaupun mereka, kita tahu kita sedang berada di bulan suci Ramadan, kita sedang puasa semua. Tapi kalau kemudian misalnya kita mau beli makanan tapi bungkus ya untuk berbuka nanti, terus kita lihat tuh ada aja tuh yang apa ya? Ya kalau yang perempuan mungkin sedang haid, tapi ya walau alam ya, jangan sampai menggunakan alasan itu untuk batal puasa ya. Tapi yang kita lihat tuh laki-laki yang mukanya muka-muka guru ngaji, laki-laki mukanya muka ustadz gitu kan, maksudnya mukanya tuh muka muslim gitu ya. Tapi kita lihat dengan asiknya dia minum, makan ya sudahlah. Walau alam, mungkin mereka bukan muslim. Ya, tapi memang itu sering bisa kita lihat. Walaupun kita nggak masuk kafe, kita lihat dari kaca ngeliat, oh, rupanya kafe tetap ramai. Tapi walaupun demikian, jumlah yang puasa masih lebih banyak daripada yang sholat. Dan itu bisa kita lihat juga ya kalau teman-teman punya kesempatan berbuka puasa di luar, misalnya di hotel atau di restoran, di kafe ya, yang ada menyediakan musola. Itu bisa tuh kita lihat tuh. Yang sholat paling itu-itu aja. Jadi saya kadang suka aneh ya. Puasa tapi nggak sholat maghrib itu gimana ceritanya gitu, gimana bisa diterima tuh pahala puasanya walaupun kita nggak pernah tahu ya, di antara kita nggak ada satupun manusia yang bisa mengetahui bahwa ibadahnya kita itu bakal diterima oleh Allah atau tidak gitu kan. Tapi kan ya sholat itu juga wajib gitu ya. Nah, alhasil memang banyak orang yang menjalani puasa tuh hanya dapat lapar dan haus. Jadi ya mungkin nggak dapat berkahnya, nggak dapat pahalanya, nggak dapat bonusnya gitu kan. Bonus dari bulan puasa itu kan ya suci hati kita dan bisa jadi berat badan turun ya, maksudnya ideal gitu kan. Terus luka batin atau luka masa lalu kita sembuh karena kita menjalani puasa sebulan penuh dengan kesabaran dan keikhlasan dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi apakah ketika masuk di bulan Syawal itu kita benar-benar seperti terlahir kembali? Nah, itu pertanyaannya. Kalau seperti terlahir kembali itu kan berarti kita melihat seperti di depan kita tuh ada bayi. Nah, kita cocokin tuh. Bayi itu ciri-cirinya gimana? Bayi itu badannya wangi ya, walaupun nggak pakai bedak, walaupun nggak pakai parfum, tapi tetap aja bau badannya bayi itu khas ya, tidak busuk kayak kita yang udah besar-besar gini. Terus apa lagi? Mulutnya bayi itu baunya enak ya, baunya khas, bau susu. Terus kemudian apa? Pupnya bayi tidak berbau busuk ya, baunya bau susu basi.
Terus apa lagi? Bayi itu kalau ngelihat orang itu bawaannya senyum dan ketawa. Dan ada penelitiannya bahwa walaupun ada bayi, kita pernah bentak dia, tapi dia itu keesokan hari kalau ngelihat kita bayi itu bisa senyum lagi. Bayi itu tetap bisa ketawa sama kita. Walaupun teman-teman, saya tidak menganjurkan dan saya melarang teman-teman untuk membentak ya. Tapi ini kan hanya saya hanya menceritakan riset yang pernah dikerjakan oleh orang lain ya. Jadi bayi habis dibentak, mungkin saat itu dia kaget dan menangis, tapi besoknya ketika kita jumpa bayi itu lagi dan bayi itu tetap bisa senyum dan ketawa. Jadi artinya apa? Bisa jadi bayi itu tidak pernah menyimpan dendam. Bayi itu hanya melihat kebaikan manusia. Nah, itu loh maksudnya teman-teman. Istilah bulan Syawal nanti ya, habis sholat Id lah ya mungkin ya. Kita tuh udah merasa harusnya seperti terlahir kembali ya. Baik secara fisik maupun mental kita. Nggak ada dendam lagi. Nggak ada lagi tuh menjep-menjep. Apa ya kalau bahasa Indonesianya ya. Manyun-manyun gitu ya. Ngelihat orang lain, hati kita sudah bersih gitu ya. Yang mungkin tadinya kita lihat orang itu rasanya mangkel-mangkel gitu kan. Nah, tapi ketika selesai kita dididik selama sebulan itu, masuk ke bulan Syawal kita sudah melihat orang itu santai gitu ya. Amin ya. Nah, sekarang saya mau cerita deh selama beberapa menit ke depan untuk melihat apa sih dampak dampak buruk atau dampak negatif kalau kita itu punya apa ya masalah pada kejiwaan atau masalah pada mental ya. Dalam hal ini mungkin saya bisa sebutkan emosi negatif lah. Ya, ada emosi negatif berarti kan ada emosi positif. Ya, emosi positif tuh ya bahagia, syukur gitu kan, ikhlas, senyum gitu kan, berkecukupan gitu kan. Nah, kalau emosi negatif tuh banyak juga. Ya, marah, dengki, iri, cemas, sedih, depresi. Tentu emosi negatif yang saya maksud adalah jika mereka semua teman-teman lakukan tidak pada tempatnya. Seperti tadi contoh marah. Kita memang bisa marah. Badan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa marah. Tapi bisa marahnya itu ada maksud dan tujuannya. Bisa marah bisa berupa ujian. Ya, jadi misalnya ada suatu kondisi yang membuat kita harus marah, tapi pada saat itu kita justru menahan amarah. Nah, itu jadi pahala kan? Artinya kita berhasil melewati ujian itu. Terus ada suatu kondisi yang mengharuskan kita nangis atau sedih karena terluka, mungkin dihina atau dianiaya, tapi kita memilih untuk menahan kesedihan, sabar. Bisa jadi itu juga bernilai pahala karena kita lepas atau kita lulus dari ujian. Nah, tapi marah, sedih, itu juga boleh kita rasakan, boleh kita laksanakan kalau tepat pada tempatnya dan waktunya. Misalnya, marah karena kehormatan keluarga kita dihina atau direndahkan. Marah karena apa ya? Agama kita direndahkan oleh orang lain. Marah jika Allah dan Rasul-Nya dihina oleh orang lain. Nah, itu baru marah yang betul tempat dan waktunya. Terus, sedih. Sedih itu juga tetap boleh kita sebagai manusia untuk sedih. Tapi tepat waktu dan tempatnya. Sebagai contoh, habis sholat, kita kemudian muhasabah beberapa menit kita melihat atau kita flashback mengulang kembali dosa-dosa masa lalu kita kita ingat kembali ternyata masih banyak dosa yang belum kita mintakan ampunnya kepada Allah. Nah, kemudian saat kita minta ampun kita sampai menangis. Nah, itu it's okay. Insya Allah itu menangis pada tempat dan waktu yang tepat. Ya, jadi semua emosional kita itu bisa berupa ujian. Dapat uang, terus kemudian euforia.
Tahu teman-teman tahu euforia? Euforia tuh bahagia tapi berlebihan. Teriak-teriak di depan rumah, aku kaya, gitu kan. Membuat kita kemudian lupa untuk mengucap syukur pertama kalinya ketika mendapatkan kabar baik. Alhamdulillah kita lupa. Ya, tapi yang kita sebut adalah, ye aku kaya, gitu kan. Nah, bukan nggak boleh, tapi jangan sampai itu membuat kita lalai. Karena kabar baikkah itu, kabar burukkah itu semuanya bisa menjadi ujian. Tapi sebelum kita memaknai itu ujian, pede banget kita. Ya kalau saya boleh ngomong, pede banget Anda bahwa kabar baik atau kabar buruk itu adalah ujian. Gimana kalau seandainya itu adalah azab? Ngeri ya. Kan kita nggak pernah tahu kabar baik atau kabar buruk yang kita terima saat ini apakah ini semuanya ujian. Pede amat kita. Bisa jadi itu hukuman. Ya kalau kabar buruk menjadi sebuah hukuman itu wajar ya. Tapi yang mungkin sulit untuk dipahami dan bisa kita katakan nggak wajar. Ternyata ada juga kabar baik yang sifatnya sebagai hukuman. Teman-teman pernah dengar istilah istidraj? Istidraj itu dalam kondisi Allah tuh mengizinkan segala kebaikan atau kita memang diberikan apa ya, kebaikan bertubi-tubi, tapi justru dengan kebaikan itu kita malah semakin jauh dari Allah. Jadi memang pada kesempatan itu kita dibiarin oleh Allah, nggak dikasih petunjuk, nggak dikasih ujian, nggak dikasih apa ya, ampunan, udah biarkan seneng-seneng sakarep-karep PDW itu ya. Seneng-seneng tiap hari, perasaan kayaknya dia seneng terus ya. Dan percaya nggak percaya itu banyak terjadi di sekitar kita. Kalau teman-teman sering ngelihat ada public figure yang misalnya di TV atau di YouTube atau di Facebook dan Instagram atau TikTok, setiap hari postingannya atau setiap hari yang dia munculkan itu selalu tentang apa ya, hartanya ya. Ya kita nggak boleh juga suuzon. Ya, baiknya kita tetap doakan orang itu bahwa memang hartanya halal, membuat dia semakin dekat sama Allah, dan kita juga doakan. Semoga kita kecipratan atau Allah izinkan kita juga mendapatkan rezeki yang seperti itu, tapi tidak memaksa, karena Allah sudah punya takaran masing-masing, gitu ya. Tapi maksud saya juga jangan iri hati. Jangan kita kemudian berkecil hati, ya Allah kok kok orang itu bisa ya hidupnya bahagia terus, sedangkan saya kok nggak bisa. Saya untuk makan besok aja masih mikir. Nah, sekarang gini teman-teman, yang harus kita pikirkan adalah yang pertama, orang kalau disuruh memunculkan kabar, pasti yang dimunculkan adalah yang baik-baiknya saja. Jarang sekali orang tuh mau menampilkan yang buruk-buruk. Ya alhasil ketika kita ngelihat seorang tokoh, kayaknya tiap hari dia mengumbar kekayaan, kayaknya dia tiap hari tuh bahagia. Ya kita nggak pernah tahu apa yang sudah dia lalui, apa yang saat ini dia sedang lewati, kita nggak pernah tahu. Cuman yang pasti memang mayoritas orang menampilkan yang bagus-bagus saja. Gitu ya, itu nomor satu. Nomor dua, ketika kita sering, atau kita, sorry, ketika kita melihat orang sering mengumbar kebahagiaan di medsos ya, yang nomor dua adalah bisa jadi kebahagiaan yang dia rasakan bukan merupakan berkah dari Allah, tapi bisa juga merupakan ujian dan bahkan hukuman. Ya udah, kita semua lahir dan hidup dengan ujiannya masing-masing. Dan jangan sampai kita semuanya mendapatkan hukuman kita masing-masing. Jangan sampai, udah cukup di ujian saja. Harus berhasil, harus lulus menghadapi ujian, teman-teman ya. Dan salah satu ujian yang nilainya besar adalah ujian batin atau ujian mental. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal melewati ujian mental. Banyak orang yang kemudian merasa hidupnya paling terzolimi. Banyak orang yang merasa hidupnya paling berat. Akhirnya, orang-orang tersebut merasakan lelah. Tapi lelah yang dimaksud bukan lelah fisik, melainkan lelah hati.
capek menjalani hari kok kayak gini terus. Hidup saya kok kayaknya susah terus. Kok kayaknya Allah nggak dengar doa saya. Hati-hati, ucapan adalah doa, malah terwujud nanti. Jadi, alangkah baiknya ucapannya kita ganti. Alhamdulillah ya Allah, ini adalah ujian. Semoga hamba bisa melewati ujian ini dengan baik. Mungkin orang lain diuji dengan harta yang berlimpah, hamba diuji dengan harta yang eh, secukupnya ya, misalnya ya. Tapi percaya nggak percaya teman-teman, di Quran itu tidak pernah menyebutkan eh, lawan kata sehat adalah sakit. Lawan kata hitam adalah putih. Lawan kata laki-laki adalah perempuan. Tapi di Quran lawan katanya kaya itu bukan miskin, melainkan cukup. Jadi Allah tuh nggak pernah nyumpahin hambanya miskin, enggak. Sedangkan lawan kata di Quran, lawan kata kaya itu adalah cukup. Mungkin sebagian orang merasa, oh berarti kalau lawan katanya kaya adalah miskin. Enggak, sebetulnya adalah lawan katanya kaya adalah cukup. Bener deh. Allah memfirmankan kata miskin di dalam Quran itu hanya untuk kita yang mau berbagi zakat, berbagi sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau Allah ngomong untuk kita itu tidak menyebut dengan kata miskin, enggak. Ya, Allah nyebutnya dengan kata cukup. Jadi artinya sebetulnya insya Allah rezeki untuk kita tuh pasti Allah cukupkan. Cuma ada beberapa faktor yang membuat rezeki itu terhambat. Salah satunya adalah mental kita ini, mental-mental orang miskin. Apa maksudnya mental miskin? Mental miskin tuh contohnya ya, minta-minta, suka ngutang, menyenangi kreditan. Nah, apalagi kreditan teman-teman hati-hati ya. Kalau bisa, nih nasihat saya ada tambahan kata yaitu kalau bisa. Kalau memang cuma bisanya kredit, tolong pilihlah kredit yang tidak ada bunga dan dendanya. Itu minimal banget. Kenapa? Karena kalau kreditan ada bunga dan ada dendanya atau bahkan ada kenaikan bunga ya, maka itu adalah kreditan yang riba. Artinya, transaksi yang kita lakukan adalah batil atau haram. Hati-hati ya, Indonesia pengguna ribanya banyak banget, walaupun Indonesia itu mayoritas Muslim. Kenapa? Karena Islamnya hanya mentok pada nggak makan babi saja. Sekarang anak-anak muda itu kenal Islam, yang penting nggak makan babi. Tapi zina jalan, ya, minum alkohol jalan, durhaka sama orang tua itu kelakuan adik-adik anak-anak kita itu kayak gitu kebanyakan. Ya makanya kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudari kita, ponakan kita termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Ya, kalau orang-orang beruntung tuh berarti orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang kita kenal, yang kita sayangi ya, terutama yang masih anak-anak, ternyata besarnya masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya, terus kita bimbing mereka, kita doakan mereka. Nah, jadi kembali lagi ke masalah mental tadi, ternyata mental kita lah yang biasanya justru menghambat rezeki kita sendiri. Rezekinya sudah siap nih turun, rezekinya sudah siap untuk apa ya, datang ke arah kita, tapi ternyata karena mental kita masih ada kesedihan-kesedihan yang berlebihan, masih ada amarah-amarah yang berlebihan yang kita pelihara di dalam batin. Teman-teman, em, kebanyakan orang Indonesia tuh suka banget memelihara kesedihan. Orang Indonesia tuh suka banget memelihara apa ya, kesulitan. Terbukti ya, misalnya teman-teman, saya boleh akui lagu-lagu yang populer di Indonesia tuh adalah lagu-lagu patah hati, lagu selingkuh, lagu tentang apa ya, kecemburuan gitu-gitu loh. Dan itu menduduki lagu-lagu yang favorit bagi telinga orang-orang Indonesia, baik itu anak muda
maupun orang-orang tua. Kan ternyata lagu-lagu zaman dulu juga banyak tuh yang sifatnya galau. Dan ternyata itu populer ya. Orang Indonesia suka banget memelihara kesedihan karena berharap supaya ada yang mengasihi atau berharap ada orang lain yang kasihan sama kita gitu ya. Ingat, berharap sama sesama manusia itu artinya sakit hati yang kita rencanakan. Saya ulangi ya, berharap kepada sesama manusia sama dengan sakit hati yang direncanakan. Lalu berharapnya sama siapa? Ya, tetap boleh berharap ada yang mengasihi kita, ada yang kasihan sama kita, tapi dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, lagu yang temanya sedih-sedih, lagu yang temanya sedih-sedih karena manusia itu punya efek energi negatif atau energinya negatif. Sedangkan lagu atau nyanyian ya, termasuklah Quran yang kita bacakan dengan nada yang enak gitu ya, nada yang membangkitkan semangat, itu mengandung energi positif. Semakin besar energi positif kita, insya Allah semakin besar juga segala kebaikan yang akan datang kepada kita. Amin. Ketik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa menjadi pengabulan doa. Allah dengarkan doa kita. Tadi kita sudah mulai kelas ini dengan solawat. Nanti kita akhiri kelas ini dengan solawat juga. Harapannya supaya Allah terima, Allah ijabah doa kita. Karena doa yang terletak di antara dua solawat, insya Allah tidak tertolak. Karena memang nama Nabi Muhammad SAW itu menjadi salah satu eh, nama yang bisa membuat Allah ridho ya. Ketika kita doa, sempatkanlah sholawat dulu, kemudian kita tutup juga dengan sholawat. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Hati lelah, tubuh melemah. Ada efeknya ya. Dan ini kalau nggak salah pernah dan bahkan berulang kali pernah kita pelajari bersama di kelas Meaningful Ways ya. Ada hubungan antara mental dan fisik. Ya kalau di bahasa awamnya antara hati dan raga kita itu ada hubungannya. Dan inilah tajuk yang kita angkat. Hati lelah, tubuh melemah. Memahami bahwa fisik dan psikis tidak berjalan masing-masing. Memisahkan mereka artinya sama dengan melemahkan keduanya. Jadi teman-teman, mungkin sebelum ikut kelas ini, merasa bahwa sakit kepala itu selalu disebabkan oleh hipertensi. Sakit kepala selalu disebabkan oleh sakit mah. Nah, mudah-mudahan setelah ikut kelas ini, lebih tercerahkan dan lebih open-minded, lebih terbuka pikirannya, jadi lebih paham, oh bisa jadi sakit kepalaku ini karena hatiku yang belum bersih, ya. Dan silakan teman-teman gunakan pemahamannya masing-masing, karena pemahaman adalah hak setiap manusia. Dan ini kabar baik teman-teman, ada di dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Ini sering banget saya jadikan dasar ketika mendapatkan informasi atau ilmu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Jadi insya Allah ilmu-ilmu yang baik-baik insya Allah akan datang kepada kita dan bisa menjadi penenang bagi kita. Semakin berilmu kita, maka insya Allah semakin besar rezeki yang akan datang. Insya Allah. Maka teman-teman saya harap bisa memaknai pembelajaran pagi ini sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah bisa menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Ya, termasuklah dia penyakit emosi negatif. Terutama di dalam dada itu biasanya antara dendam dan amarah ya. Terasa kan kalau misalnya kita ketemu sama orang yang kita benci, wah dada kita rasanya panas. Akhirnya apa? Panasnya itu naik sampai ke tenggorokan, sampailah ke mulut, jadilah dia lisan yang panas juga. Apakah itu makian, cacian, umbaran kebencian ya,
dan lain-lain sebagainya. Percayalah bahwa kita semua itu sebetulnya digerakkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ada yang ngaku-ngaku di sini, ya. eh Kalau nggak ada saya nih, nggak akan ini kelas pagi ini bisa berjalan. Nah, jangan sampai, terutama buat teman-teman panitia, moderator, dan saya sendiri, hilangkan prasangka itu. Kalau bukan karena saya nih, nah tuh, hilangkan tuh. Itu nolak rezeki tuh, ya. Tapi sebaliknya kita katakan bahwa mungkin yang sebagai panitia, saya ini sebenarnya hanyalah wasilah. Dan saya digerakkan oleh Allah bisa mempersiapkan kelas pagi ini. Begitu juga dengan saya sebagai narasumber. Ilmu ini bukan kemudian saya yang punya, enggak. Mudah-mudahan apa yang saya katakan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu berdoa dalam hati, ya Allah, saya nggak pengen terkenal, saya nggak pengen dipuja, dipuji orang, nggak mau. Saya cuma pengen apa yang saya tahu nilainya positif dan bisa saya bagikan kepada orang lain sehingga nilai positif itu kemudian bisa diketahui oleh orang lain juga membawa dampak positif kepada orang lain. Amin. Dan kita itu dipertemukan oleh Allah. Coba deh teman-teman lihat, biasanya di kolom chat ada yang mulai pamit, 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 nggak bisa ikut sampai selesai karena ada kegiatan, karena ada kerjaan, karena harus berangkat ke kantor. Sedangkan kita yang masih duduk manis di depan layar sampai selesai nanti itu berarti diizinkan Allah dipertemukan dengan orang lain, dipertemukan dengan narasumber sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, maka kalau kita bisa memahami dua kaidah ini, kita akan merasakan bahwa ilmu ini dapat bersifat atau bermakna sebagai amanah. Namanya amanah, maka harus dikerjakan. Dikerjakan dulu, kemudian mulai terasa manfaatnya kita rasakan, baru deh kemudian kita tularkan atau kita ceritakan. Jadi jangan terbalik. Diceritakan dulu, dikerjakannya kapan-kapan. Itu munafik. Allah akan sangat murka kalau kita melaksanakan, sorry, Allah akan sangat murka kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan kepada orang lain. Teman-teman, lengkapi Syaban ini dengan Quran, sedangkan saya sendiri nggak baca Quran sama sekali. Waduh, itu munafik ya saya. Makanya sebelum saya ngomong seperti itu, saya sudah memastikan bulan Syakban ini porsi baca Quran saya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Nanti bulan Ramadan lebih banyak lagi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman hasil survei ya dari Asia Care Survei tahun 2024 dengan respondennya 1.000 orang responden bahkan lebih. Jadi survei ini tentang isu mental health. Jadi teman-teman sudah harus terbiasa dengan istilah mental health ya. Ini istilah dalam bahasa Inggris, tapi kalau di Indonesia kan berarti kesehatan mental. Jadi kita lihat isu-isu mental health yang paling dikhawatirkan akhir-akhir ini adalah yang pertama stres. Memang betul, banyak ya penyebab stres ya. Rumah tangga, finansial, pencapaian, kantor, gaya hidup, penilaian orang, ya kita selalu ingin dinilai baik, kita selalu ingin dinilai hebat oleh orang lain. Akhirnya justru itu yang membuat kita stres karena kemampuan kita tidak sampai situ. Saran saya teman-teman, cara yang cukup mudah teman-teman untuk lepas dari stres adalah membuat skala prioritas. Biasanya orang merasa stres tuh karena banyaknya tekanan. Tekanan dari kantor, tekanan dari keluarga. Nah, buatlah skala prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang ditunda, dan mana yang tidak usah dikerjakan. Insya Allah, dengan teman-teman membuat skala prioritas, maka stres pun pelan-pelan akan pergi. Oke, dan ternyata stres menduduki peringkat yang cukup besar, bahkan paling besar nih ya, 56% dari 1.000
atau lebih lah. Ini sayangnya saya nggak dapat data berapa detail. Tapi mari kita anggap 1.000 aja, biar nggak bingung. 56% dari 1.000 ini yang mewakili orang-orang di dunia, seluruh dunia itu berarti kalau 1.000 ini 56%-nya sekitar 560 orang responden pernah dan takut akan stres. Nomor dua, gangguan tidur ya. Gangguan tidur ini juga orang-orang rasakan. eh, Cuman nih kayaknya presentasenya nggak ini ya, nggak terlalu, maksudnya tidak berhubungan dengan 1.000 ini ya. Tapi dia punya penilaian lain sepertinya. Karena nanti teman-teman akan lihat presentasenya tuh ngaco kan. Nah, jadi kalau ditotalin ini jumlahnya bukan 100%. Tapi ya kita nggak tahu, saya hanya membawa penelitian ini ke sini. Nah, nomor dua yang terbanyak adalah gangguan tidur. Oh, sorry, sorry. Maksudnya gini. Jadi 1.000 orang ini artinya pernah merasakan lebih dari satu. Nah, jadi kita misalnya, ayo dari 1.000 orang, siapa yang pernah stres? Angkat tangan 56%. Terus kemudian ada pertanyaan kedua, siapa yang di antara 1.000 ini yang merasakan gangguan tidur atau yang susah tidur? Angkat tangan lagi semuanya 42,6%. Nah gitu ya. Jadi eh, setiap masing-masing orang tuh mungkin punya lebih dari satu isu mental health-nya. Ada yang stres plus gangguan tidur, ada ya. Ada orang yang stres plus cemas, ada ya. Jadi cemasnya sendiri 28,2%. Artinya dari 1.000 orang ini, ternyata yang cemas itu ada 28%. Berarti artinya ada di antara orang yang stres 56% ini juga mengalami antara gangguan tidur sama cemas. Jadi itu saking mengerikannya mental health ya. Dan memang betul tidak apa ya, rasanya mungkin lucu kalau orang tuh hanya punya satu mental health saja. Sorry, maksudnya hanya punya satu masalah mental health saja. Orang ini hanya merasakan stres saja, tapi tidurnya nyenyak, nggak pernah cemas. Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya susah mencari orang yang seperti itu. Ya biasanya orang kalau udahlah dia stres, dia nggak bisa tidur, tambah lagi dia cemas, biasanya gitu kan. Kemudian yang keempat, khawatir tentang kesepian. Nah, khawatir kesepian ini artinya apakah itu orang lansia ya, takut ditinggal anak-anaknya, takut di rumah nanti cuman berdua sama istrinya saja. Apalagi waktu zaman COVID kemarin pandemi ya, isolasi mandiri, terjadinya lockdown ya, yang anak terpisah dari orang tuanya ya, apalagi yang misalnya dia positif COVID harus dirawat di tempat isolasi, itu dia hanya dia sendiri di dalam ruangan itu nggak boleh ditemani, dia ngelewati hari-hari sepi, apalagi ngelihat dari kamar lain didorong sudah nggak bernyawa, nah itu kan semakin panik ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ternyata ada salah satu artis kita yang cukup terkenal ialah Deddy Corbuzier, itu ternyata pernah terkena COVID dan bahkan sampai dirawat di rumah sakit di perawatan COVID. Dan benar beliau cerita tiap hari saya itu bisa melihat sampai 8 orang didorong tak bernyawa lagi. Jadi ngelewatin kamar dia tuh. Karena kamarnya kan dia terisolasi di dalam bilik-bilik yang ada kacanya gitu kan. Jadi setiap hari itu ngelihat orang pasien lain yang sudah tak bernyawa didorong, sudah meninggal, itu kan panik ya, Deddy Corbuzier ya. Bagi yang mau tahu ceritanya, coba ketik di YouTube nanti Deddy Corbuzier Felix Xiao. Nah, itu karena sedang podcast, sedang berbincang bersama Ustadz Felix Xiao. Nah, jadi buat gampang menemukannya, Deddy Corbuzier Felix Xiao. Nanti ketemu. Di situ dia cerita tentang isu mental health yang sempat dia rasakan pada saat zamannya pandemi. Kemudian yang kelima, depresi. Nah, ini juga lumayan besar ya, jumlahnya 20% dari 1.000 orang ini berarti 200 orang pernah mengalami depresi. Dan bahkan khawatir kalau dirinya mengalami depresi. Yang keenam, masalah kognitif ya, misalnya eh, kurangnya ilmu ya, dia takut merasa bodoh, dia takut hilang kemampuannya gitu kan. Nah, ternyata juga masuk dalam isu mental health yang paling dikhawatirkan. Dan yang menduduki peringkat ke atas adalah stres. Memang sekarang banyak ya orang stres ya. Tahun 2024 meningkat signifikan ke 2025. Dan mari kita lihat nanti di 2026 akhir nanti bagaimana grafiknya, apakah makin naik
atau kemudian turun, berkurang orang-orang yang stres. Amin, amin ya robbal alamin. Kita lihat lagi, ada survei lagi teman-teman dari WHO dan dilakukan secara meta-analisis. Meta-analisis itu berarti WHO ini melakukan studi, melihat dari penelitian orang-orang lain, kemudian disimpulkan. Nah, gitu loh. Jadi kayak ayah bunda ngelihat raport teman-temannya anaknya bunda, misalnya anak bunda kelas 5 SD. Kebetulan ada 10 orang temennya main ke rumahnya bunda, main bersama anaknya bunda. Kebetulan bawa rapot semua. Nah, bunda punya kesempatan untuk ngecek rapot semuanya, semua anak-anak yang ada di situ, dan Bunda membuat kesimpulan, oh ternyata memang semester kemarin ini susah. Kenapa? Karena dari 11 orang yang ada di rumah saya ini, yang nilainya bagus hanya 2 orang. Nah, gitu ya. Itu meta analisis seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 1 dari 7 orang di dunia hidup dengan gangguan mental seperti stres, kecemasan, atau depresi pada tahun 2021 nih. Kita belum lihat nih 2022, 2023, 24, 25, 26. Kita belum tahu ya. Artinya, kalau ada 7 orang ngumpul dalam satu tempat, maka satunya ini adalah pengidap gangguan mental. Tapi ingat, gangguan mental tuh bukan melulu gila ya. Tidak semua orang yang berobat ke dokter jiwa itu gila, enggak. Karena masalah kejiwaan tuh banyak banget. Bapak Ibu pernah dengar ada yang namanya masalah kejiwaan itu ini apa? Kleptomania. Kleptomania tuh eh, kelainan kejiwaan membuat orang lain itu suka ngambil barang orang lain yang bukan miliknya. Tapi bukan dikatakan nyuri, dia nggak pernah menganggap itu nyuri. Dia hanya merasa handphonenya dia adalah, eh, handphone temannya adalah handphonenya dia. Nah gitu. Itu kleptomania. Dan rasanya semakin zaman semakin sulit. Kayaknya mental health ini semakin dikhawatirkan ya. Semakin banyak kesulitan yang harus kita lewati, semakin besar juga peluang kita untuk mengalami gangguan mental. Tapi disitulah letak ujiannya. Kalau kemudian kita memilih, saya tetap mau nangis, tapi saya nangisnya hanya ketika habis sholat di atas sajadah, saya akan ngaku, saya akan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu oke, itu bagus. Ya. Dan menurut banyak pakar ulama atau pakar peradaban Islam, walaupun memang kita sekarang berada di zaman yang cukup sulit, tapi ketahuilah bahwa insya Allah kita sudah berada di penghujung zaman yang paling sulit. Kita sudah berada di penghujung. Jadi siap-siap akan terjadi pembalikan. Akan terjadi kejayaan setelah ini. Kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Sabar, sabar, ikhlas, ikhlas gitu ya. Dan mudah-mudahan kita masih hidup di ketika zaman sudah berbalik menjadi zaman yang sejahtera. Oke, kalau saya ceritakan tentang peradaban itu panjang banget nih. Apa nubuah dari Nabi Muhammad SAW. Intinya, kabar baiknya adalah teman-teman sebentar lagi ini nggak ada yang non-Muslim kan di sini kan. Dan kalaupun ada, saya minta maaf. Saya hanya menceritakan apa yang dinubuahkan oleh Nabi kita, Nabi kami, yaitu insya Allah tidak terjadi kiamat sebelum Islam itu jaya kembali. Ya, insya Allah. Jadi setelah ini akan terjadi kejayaan dan ketentraman, kemenangan dan kesejahteraan dunia yang dipimpin oleh Islam. Ya, nanti akan memimpin Imam Mahdi, kemudian dilanjutkan oleh Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih, insya Allah. Kita lihat lagi. Nah, penyebab mental illness ya. Kalau tadi kan mental health itu adalah eh, payung besarnya. Nah, sekarang mental illness ini adalah satu problematika di dalam mental health yang harus kita ketahui ya. Contohnya mental illness ya tadi itu depresi, cemas, apalagi ya, sedih berkepanjangan, dendam. Nah, itu ya.
Penyebabnya, pertama, dari faktor biologis ternyata bisa. Biasanya terjadi karena trauma otak atau kondisi mikrobiota dalam usus. Teman-teman, ada yang sudah kenal dengan istilah mikrobiota, ada yang belum. Mikrobiota dalam usus itu artinya bakteri-bakteri yang menguntungkan, bakteri-bakteri yang punya fungsi bagus, yang memang ada di dalam usus kita. Ada banyak sekali bakteri yang ada di dalam usus kita. Tapi tolong jangan dimaknai bahwa bakteri itu yang membuat penyakit. Enggak. Justru bakteri tersebut yang melindungi kita dari penyakit. Tapi pada suatu kondisi, mungkin karena pola makan, jarang puasa, terus suka ngerokok, akhirnya mengganggu keseimbangan mikrobiota di dalam usus, sehingga mengganggu produksi hormon-hormon yang bisa membuat kita bahagia. Alhasil apa? Kita pun jadi gampang sedih, gampang tersinggung, gampang marah, karena di dalam tubuh kita tuh sedikit hormon bahagianya hanya sedikit. Gara-gara apa? Ya wallahu alam bisawab. Bisa jadi karena ini. Ternyata ada juga orang yang punya penyakit mental karena trauma otak. Mungkin pernah kepukul, pernah kecelakaan, ya. Terus kepalanya terbentur, tulang tengkoraknya pecah, otaknya terluka. Walaupun sudah sembuh otaknya, tapi ternyata kepribadiannya sedikit berubah. Yang tadinya dia periang, setelah trauma dia jadinya diem. Pernah ketemu orang kayak gitu? Habis kecelakaan, kepalanya terbentur, bahkan dia harus menjalani operasi otak. Selesai proses perawatan, yang tadinya dia periang, ceria, sekarang dia banyak diemnya, banyak ngelamunnya, tiba-tiba nangis sendiri. Nah, ada tuh yang kayak gitu, gitu ya. Terus faktor penyebab yang lainnya, faktor psikologis. Nah, ini mah udah wajar lah ya. Psikologis bisa karena pelecehan, kekerasan di masa lalu, bully, atau pernah menghadapi musibah, misalnya musibah banjir, tsunami, gempa bumi, dia kehilangan harta, dia kehilangan orang-orang yang dikayangi, orang-orang yang disayanginya, terus kemudian kekecewaan di masa lalu. Nah, hati-hati juga ya teman-teman ya, jangan banyak berharap kepada sesama manusia. Itu akan membuat kita gampang kecewa. Kita udah berharap banget sama si Fulan. Kita sudah berikan dia fasilitas yang banyak sekali. Ternyata si Fulan ini khianat. Akhirnya kita pun kecewa. Kita memikirkan selalu kekecewaan itu. Kita menyesali sudah mempercayai dia. Akhirnya berdampak kepada kesehatan mental kita. Kita jadi sering ngelamun. Kita sering marah. Nah, jangan sampai deh. Gara-gara orang lain, kitanya jadi berubah. Belum tentu orang lain itu mikirin kita. Ya, ngapain kita capek-capek mikirin orang lain? Belum tentu orang lain itu mikirin kita, gitu. Tiga, faktor lingkungan. Ya, banyak ya. Bisa jadi karena teman-teman mungkin yang tinggalnya di Jabodetabek atau di kota-kota besar ya, kemacetan, panas ya. Sudahlah macet, cuaca panas, atau sebaliknya macet terus hujan. Waduh, berkas-berkas di dalam tas semuanya basah. Akhirnya kita pun stres. Terus polusi ya, asap atau polusi suara ya, misalnya kita tinggal di rumah sebelahnya pabrik berisik ya, kan itu juga bisa bikin stres. Terus kemudian mungkin bisa jadi ada tetangga yang nyebelin ya, tapi ingat, semenyebalkan apapun tetangga kita nggak boleh dibalas udah, karena faktor tetangga itu juga bisa memberatkan kita ke surga, atau sebaliknya bisa memberatkan kita ke neraka kelak ketika di akhirat, ya. Keempat, faktor sosial. Apa tuh? Bisa jadi tekanan oleh atasan kita, manajer kita ya. Terus kemudian kita sedang menghadapi perselingkuhan. Mungkin di sini yang ibu-ibu mendapati suaminya, ya tapi nauzubillah min dzalik. Jangan deh, saya nggak mau nyebut ibu-ibu. Orang lain, sorry sorry, maaf, astagfirullahaladzim. Orang lain sedang menghadapi kondisi perselingkuhan ya, dikhianati oleh pasangannya. Nah, itu kan juga bisa membuat ini ya tamparan yang kuat kepada mentalnya ya. Kalau nggak terbiasa dengan kondisi yang sulit, maka bisa jadi orang tersebut bisa stres, cemas, bisa depresi ya. Kemudian tuntutan branding diri ini yang tadi saya bilang tuh,
kita tuh selalu memikirkan penilaian orang lain. Aduh, kalau saya pakai baju ini nanti orang lain bisa ngomong apa ya? Nah, akhirnya stres. Udahlah, biasa aja hidup tuh ya. Terus kemudian penampilan dan lain sebagainya. Kelima, faktor ekonomi. Bisa juga ya, ini jelas ya. Ini kayaknya lumayan besar ini ya. Penyumbang mental illness kita ya, kayaknya ya. Faktor ekonomi ini. Banyak hal ya sebenarnya ya, kenaikan harga kebutuhan, kita ditagih hutang, atau sebaliknya, kita menghutangkan orang lain, kita nagih orang tersebut, dia nggak mau bayar-bayar. Sebaliknya, dia malah marah sama saya, dia malah marah sama kita. Kita nagih dia, dia yang marah. Akhirnya apa? Kita yang stres. Aduh, besar lagi utang dia tuh 20 juta. Lumayan itu 20 juta bisa untuk sekolah anak. Nyesel saya udah bantu dia. Nah, kan akhirnya muncul kufur-kufur nikmatnya jadinya mendominasi hidupnya. Jadi, jangan mudah percaya orang lain dan jangan banyak berharap kepada sesama manusia. Ingat aja itu. Itu kalau teman-teman sudah megang itu dan mengamalkan itu, insya Allah teman-teman sudah lepas dari sebagian penyebab masalah mental illness. Ya, kemudian apalagi PHK. Nah, kantornya ternyata sedang sulit ya. Perusahaan yang tempat dia bekerja sedang mengefisiensikan pengeluaran. Ah, hasilnya banyak karyawan yang PHK. Termasuklah mungkin saudara kita, keluarga kita kemarin mungkin ada yang mengalami PHK. Nah, coba lihat dia sekarang kayak gimana. Kalau sekarang dia biasa saja, maka insya Allah itu pertanda bahwa mental dia bagus. Dia punya kemampuan positive thinking yang kuat. Kemudian yang keenam adalah faktor genetika. Sebelum saya buka kalimat di sebelah kanan ya, saya mau ngasih tahu dulu teman-teman. Maksud dari faktor genetika ini bukan berarti stres itu diturunkan, enggak. Karena istilah kata genetika tuh tidak selalu keturunan, bukan. Genetika tuh berasal dari kata gen. Gen itu adalah DNA. DNA itu ada di dalam badan kita. Ya, jadi maksudnya faktor genetika ini bukan berarti stres atau depresi itu diturunkan oleh orang tua, enggak. Tapi ini dia, ada kerusakan, tapi kerusakannya tuh kecil banget di level DNA. Sebesar apa atau sekecil apa DNA itu, Dok? Perhatikan, tubuh kita terdiri atau tersusun dari miliaran sel-sel tubuh yang ukurannya sangat kecil. Satu selnya itu harus dilihat, sorry, satu selnya itu, satu keping sel tubuh kita tuh baru bisa terlihat kalau kita menggunakan mikroskop dengan pembesaran 40 kali lipat. Jadi, menggunakan mikroskop 40 kali lipat saja, kelihatannya masih kecil. Dan ternyata DNA itu ada di dalam sel yang ukurannya udahlah kecil seperti itu. Jadi DNA ukurannya lebih kecil lagi. Dan menurut penelitian ada mental illness yang disebabkan karena adanya kerusakan DNA. Tapi bukan diturunkan. Ya kalau kerusakan DNA itu ya bisa karena makanan, bisa karena polusi, ya, bisa karena kesehariannya, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat lagi faktor lainnya ya. Ya, ini dia tuh. Pandemi juga bisa ya, jelas ya, pandemi ya. Pemilu juga ternyata bisa, teman-teman. Pemilu tuh juga bisa menyebabkan mental illness. Banyak loh kemarin tahun 2024 tuh yang apa ya, cemas. Gimana nanti kalau Indonesia dipimpin oleh presiden yang nggak baik, presiden yang nggak bener gitu kan? Gimana nanti kalau calonku kalah gitu kan? Terus belum lagi yang kita melihat banyak sahabat yang tadinya sahabatan jadinya musuhan gara-gara pilpres. Terus kemudian ada yang suami istri bertengkar gara-gara pilpres. Si suaminya milihnya pasangan A, si istrinya milih pasangan B. Pemilu itu lumayan ya. Belum lagi pemilu itu dampaknya juga kepada ekonomi juga bisa ya. Harga-harga sempat naik ya saat pemilu itu bisa jadi. Krisis moneter itu juga bisa ya. Kemudian yang ketiga ramalan tertentu yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang suka nonton TV ini.
biasanya infotainment atau acara-acara gosip ya di TV-TV tuh setiap bulan Desember tuh udah mulai sibuk mereka ngundang-ngundangin peramal. Aduh ya Allah, presenternya Muslim, produser acaranya Muslim, kameramennya Muslim, tapi tetap ngundang-ngundang peramal seperti itu ya. Bisa jadi karena mereka tidak tahu, bisa jadi mereka tahu ini dosa, tapi mereka juga tahu ini acara yang mendatangkan banyak uang. Bisa jadi seperti itu ya. Biasanya sering ya muncul peramal meramalkan tahun 2026 nanti akan menjadi tahun yang paling sulit. Ekonomi akan turun. Tahun 2026 nanti akan ada musibah, akan ada kapal tenggelam. Aduh, maka itu bisa kita masukkan ke dalam kategori faktor lain. Bisa tetap menghasilkan mental illness, tetap bisa, cuman dia masuk ke dalam kategori lain. Nah, ini teman-teman, lihat nih. Sebelum saya buka tulisannya, kalau kita lihat bagannya saja sudah rumit ya. Tapi teman-teman saya pandu, kita buka satu-satu dan teman-teman perhatikan panah-panahnya ketika terbuka tulisannya. Jadi ini dampak dari depresi dan cemas berlebihan. Yang pertama, teman-teman, depresi dan kecemasan bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Hormon inflamasi juga bisa. Jadi yang menyebabkan tubuh kita mengalami inflamasi itu hormon kortisol. Ternyata ketika terjadi peningkatan hormon kortisol, maka yang akan terjadi di tubuh kita adalah terjadinya gangguan daya tahan tubuh. Kita lihat lagi, maksudnya gangguan daya tahan tubuh ini bisa daya tahan tubuhnya meningkat, akhirnya kita terkena autoimun, atau menurun drastis. Jadi kita gampang sakit, batuk pilek, serangan paru-paru, radang paru-paru, penyakit ginjal, karena daya tahan tubuhnya menurun. Tapi bagaimana dok kalau daya tahan tubuhnya meningkat? Yaitu contohnya orang-orang terkena penyakit autoimun. Ayo, ini siapa yang nyoret? Dihapus. Kelihatan soalnya ganggu pandangan orang lain. Oke, terima kasih sudah dihapus. Hati-hati Bapak Ibu jangan suka nyoret layar ah. Saya jujur sampai sekarang belum ngerti kenapa sih kok bisa coretan Bapak Ibu bisa masuk ke layar orang lain ya. Oke, yuk kita lihat lagi dampak yang kedua. Dampak dari depresi dan kecemasan itu adalah gangguan produksi hormon leptin. Hormon leptin itu yang bisa mengatur nafsu makan kita, memberikan kita efek kenyang atau memberikan efek lapar, ya. Dan mari kita lihat dampak ketika tubuh kita mengalami gangguan dalam memproduksi hormon leptin. Maka terjadi gangguan nafsu makan. Nah, kita lihat lagi panahnya ke bawah itu, nafsu makannya bisa meningkat atau menurun drastis. Makanya ada orang yang stres itu biasanya jadi banyak makan. Tapi ada juga orang yang ketika stres, ketika depresi malah nggak mau makan sama sekali. Akhirnya badannya kurus, pucet, lemah ya. Kemudian cabang kedua dari gangguan hormon leptin ini adalah gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme, maka dampak selanjutnya adalah terjadinya stres oksidatif. Nah, teman-teman nggak perlu memahami terlalu jauh tentang apa itu stres oksidatif. Intinya, tubuh kita selain bisa stres secara psikologis, ternyata tubuh kita tuh juga bisa stres secara fisik. Terjadinya banyak peradangan itu juga sebagai salah satu contoh ketika tubuh kita mengalami stres. Yang stres bukan pikirannya tapi tubuhnya. Itu bisa. Setelah tubuh kita mengalami stres oksidatif, maka terjadi kerusakan tubuh. Ya, mulai kakinya pecah-pecah, suka terasa pegelinu, ginjalnya mulai melemah, itu bisa ya. Livernya sudah mulai melemah. Nah, itu berarti sudah mulai terjadinya kerusakan tubuh. Gara-gara apa? Gara-gara diri kita tidak bisa mengendalikan
emosi negatif ini. Bukan gara-gara dia ya, bukan gara-gara depresi dan cemas. Ini kan sebetulnya dia memang ada di sekitar kita, tapi salah kita sendiri. Kenapa kita memelihara depresi itu? Kenapa kita memelihara kecemasan itu? Kembali lagi tadi di ucapan saya di awal, orang Indonesia memang suka banget memelihara kesedihan. Gara-gara apa? Nggak tahu. Mungkin bisa jadi karena minta dikasihani, gitu ya. Habis putus cinta, wah dengerin lagu yang sedih-sedih. Wah nangis lah tuh, nangis, nangis. Ah, menurut saya itu goblok. Oke? Kemudian, gangguan metabolisme yang cabang selanjutnya adalah terjadinya gangguan mikrobiota usus. Dan ternyata ada panah yang menghubungkan antara gangguan mikrobiota usus terhadap terjadinya gangguan daya tahan tubuh. Jadi ini seperti lingkaran syaiton. Nggak putus-putus nih, semakin depresi, semakin cemas, maka semakin terganggu mikrobiota ususnya. Semakin terganggu mikrobiota ususnya, maka semakin jelek daya tahan tubuhnya. Clear ya teman-teman ya, paham ya? Kemudian, yang cabang ketiga, aktivasi otak berlebihan. Aktivasi otak tuh artinya otak kita tuh jadi menerima rangsangan tuh terlalu lebay. Harusnya harusnya kaki kita tuh nggak terasa sakit, tapi karena kita lagi depresi dan cemas, aktivasi otak berlebihan, akhirnya kita ngerasa kayak kaki kita tuh sakit. Padahal nggak ada luka, nggak ada bengkak, ya kan? Tapi dia merasa kayaknya pokoknya kaki saya tuh sakit ya. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit ke IGD bolak-balik. Malam malam ini dia ke IGD diberikan obat oleh dokternya karena dokternya pun bingung. Dia ngerasa sakit tapi pemeriksaan laboratoriumnya normal. Ya sudahlah, berikan obat nyeri dosis ringan. Wah, dia pun merasa lega, nyerinya hilang. Besok balik lagi. Itulah yang disebut dengan psikosomatis. Ya, padahal tubuhnya tidak memiliki gejala apapun. Padahal hasil laboratoriumnya normal. Ya, tapi dia merasakan kakinya sakit. Nah, gitu ya. Kemudian, aktivasi otak, maka terjadinya gangguan persepsi. Gangguan persepsinya apa saja? Tuh, halusinasi suara, halusinasi visual, halusinasi nyeri. Ya, padahal kakinya nggak bengkak, padahal tangannya nggak bengkak, tapi menurut dia tangannya sakit, dipegang dikit sakit. Halusinasi sentuhan, aku kayaknya tadi habis dicolek sama orang. Aku kayaknya tadi habis disentuh sama malaikat. Ah, sudah. Itu efek dari depresi dan cemas berlebihan. Halusinasi rasa. Ya, minum air putih, dia bilang rasanya pahit. Minum air putih, dia bilang rasanya manis. Nah, itu gangguan persepsi akibat aktivasi otak secara berlebihan. Ada berapa nih dampaknya? Ini baru saya tampilkan sebagian. Karena kalau tampilkan semua, bakalan lebih penuh, bagannya malah jadi bingung. Saya tampilkan yang penting-penting saja dulu. Gangguan daya tahan tubuh, gangguan nafsu makan, kerusakan tubuh, gangguan usus, gangguan persepsi. Nah, menurut saya ini yang lumayan parah ya. Sampai orang bisa halusinasi itu menurut saya stresnya udah parah berarti. Ada cerita, ada caleg waktu itu nyalon jadi apa? Jadi anggota DPR RI kalau nggak salah. Sudah habis puluhan miliar untuk kampanye, ternyata dia tidak terpilih. Walaupun dia tidak terpilih, tapi menurut istrinya, dia selalu berangkat ke kantor pura-puranya. Setiap hari dia selalu pakai jas. Setiap hari dia selalu pakai kopiah, keluar rumah. Kalau ditanya, Bapak mau kemana? Mau ini, kerja, mau ke DPR. Nah, itu berarti sudah salah satu dampak depresinya yang berlebihan ya. Namanya ruminating. Ruminating itu adalah memelihara kesedihan, memelihara depresi. Ya, oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau screenshot ini. Sudah.
Apa firman Allah tentang mental illness? Jadi mental illness itu bukan berarti tidak diketahui oleh Allah. Allah sudah tahu bahwa hambanya nanti banyak yang akan mengidap mental illness. Gara-gara siapa? Ya gara-gara diri hambanya sendiri, bukan gara-gara Allah, bukan. Karena mental illness itu diciptakan untuk ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Masih di Quran Surah pertama-pertama ini. Maksudnya di awal-awal ya. Quran Surah kedua ayat 155. Jadi kalau baca Quran teman-teman, boleh kok hanya baca ayatnya sampai khatam. Tapi masa 6 kali khatam tidak pernah baca artinya? Kan lucu ya. Nah, coba deh sesekali sambil baca ayatnya, baca juga artinya, dan silakan teman-teman tadaburi sendiri. Kalau mentadaburi Quran tuh boleh sendiri-sendiri. Karena setiap orang punya rasanya berbeda-beda. Satu orang yang sama bisa memiliki perasaan yang berbeda-beda. Hari ini dia habis dimarahi atasan, akhirnya dia sedih, dia baca Quran, ayatnya, misalnya ayat ini yang dibaca, dia pun lega, oh ternyata memang diuji. Besoknya dia mendapatkan uang yang banyak, dia bahagia, terus kemudian dia baca ayat ini lagi, maka dia punya tadabur yang berbeda dari 1 hari yang lalu. Maka mentadaburi Quran itu boleh masing-masing. Tapi kalau mentafsirkan Quran harus dengan guru, harus ada gurunya, harus ada ahlinya, gitu ya. Nah, mari kita mentadaburi ayat ini dengan sama-sama mencari tahu, teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman baca ayat ini, kita kayak main Family 100. Teman-teman ada yang punya tadabur singkatnya nggak? Silakan ketik di kolom chat. Setelah baca ayat ini, teman-teman menurut teman-teman apa? Dari ayat ini tadabur yang teman-teman dapati apa? Bunda Prit Tangsel ternyata udah hampir 3 kali khatam Quran. Alhamdulillah. Lanjutkan. Saya kalau stres, galau, ambil wudhu, sholat, nangis, sejadinya tumpahkan sajadah. Udah, betul. Selesai sholat, lega lagi. Nah, dari Mas Hari Supriyono, perintah untuk sabar. Oke, kita kunci ya. Sabar, rasa takut, Mbak Rati. Teh Yanti, setiap orang akan dapat ujian dan obatnya sabar. Ya, betul. Teh Yanti, kena nih ya. Terus apa lagi? Tiap manusia diuji. Oke, dapat lagi nih jawaban dari siapa tadi tuh? Bunda Wiwi Bogor. Bunda Widya Ningsih, dunia tempatnya ujian. Kena lagi. Bagus. Ini yang paling mendekati ya. Nanti akan saya buka ada 4. Ada 4 jawaban ya. Kita kayak main Family 100. Menerima, oke, dari Bunda Rina ya. Teh Yanti, sabar adalah solusi dan hadiahnya kabar gembira. Dapat nih, masuk nih. Kehidupan dunia tidak lepas dari ujian hidup. Nah, ini nih Bunda Ani Herliani. Semua orang yang hidup di dunia, mana tadi? Semua orang yang hidup akan diuji. Yes, kena. Mantep Pinter-pinter ya. Ayah Bunda sama kakak ini. Nanti gantian dong Meaningful Ways. Gantian nih ayah Bunda yang ngajarin. Yang presentasi sekali-kali. Bikin resume materi apa saja yang sudah dipelajari selama ini gitu ya. Allah hanya memberikan sedikit kata apa namanya nih Vivo V2109. Allah hanya memberikan sedikit. Oke, kita lihat dulu ya apa yang cocok dengan jawaban Bunda tadi. Nomor 1 yang dibuka. Dunia memang tempatnya ujian. Nih tadi yang dijawab itu ya, bener ya. Dunia memang tempatnya ujian. Jadi kalau Anda mau senang-senang nanti di surga. Karena dunia itu tempatnya ujian. Senang di surga pun itu berupa ujian. Kemudian yang kedua, kamu nggak sendirian. Karena di sini nih Allah pakai kata kalian.
Jadi semua hambanya Allah itu pasti diuji. Jadi kalau sekarang Anda sedang depresi, Anda sedang sedih, Anda sedang takut, kamu nggak sendirian. Masih banyak orang lain di luar sana yang juga sama. Ada yang sedih, ada yang susah, ada yang nggak bisa makan, ada yang sakit. Ya, legowo ya. Yang ketiga, yang Allah ujikan cuma sedikit kok. Nah, tadi tuh dapat ya, ada jawaban Bunda juga jawab ujiannya tuh cuman kecil, cuman sedikit. Tapi kita udah ngerasa ini yang berat, ini ngerasa ini yang besar, ujian hidupku sangat sakit. Aku kok gini ya? Nah, tuh padahal Allah cuman ngujinya sedikit saja. Malu nggak tuh? Malu. Dok, tapi kan saya sudah sakit bertahun-tahun. Nah, Anda pilih mana? Sakitnya bertahun-tahun di dunia yang ada akhirnya atau sakitnya di neraka nggak ada habisnya? Bisa jadi sakitnya kita sekarang nih, mungkin ada yang mengalami stroke, ada yang hipertensi, gagal ginjal sudah 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Syukuri aja itu untuk nebus dosa-dosa kita selama di dunia. Wafatnya kita bersih, kita siap-siap masuk surga. Pengen kayak gitu kan? Pilih mana sakit yang di dunia ada batasnya atau di neraka tidak ada batasnya. Itu Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Dan yang keempat tadi juga banyak yang jawab sabar adalah kunci. Jadi sebetulnya satu ayat banyak informasi. Salah satu informasinya adalah ayat ini menyajikan solusi. Solusi dari ujian ini adalah sabar. Maka sabar itu adalah menjadi kabar gembira. Dan dengan kita bersabar, kita siap-siap akan mendapatkan kabar gembira. Tunggu aja tanggal mainnya. Clear ya, teman-teman ya. Menangani kondisi mental illness, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini ada di Quran Surah Az-Zumar ayat 53 nih. Kunci yang kita gunakan untuk berobat. Jadi kalau kita sakit, yang kita ingat tuh Allah dulu. Nah, salah satunya adalah mengingat ini. Oke, aku akan berusaha untuk tidak putus asa. Karena Allah selalu memberikanku rahmat dan rezeki. Oh, keren tuh. Maka kita akan mengenal segitiga pengobatan. Kita ingat Allah dulu bahwa penyakit mental kita akan datanglah bantuan dari Allah. Berupa apa? Ketenangan. Ini ada di Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan ingatlah Allah maka kita akan tenang. Jadi ini artinya Allah akan memberikan bantuan. Dan kita letakkan ini di puncak. Dan ini harus yang pertama kita lakukan. Sebelum kita datang ke manusia untuk konsultasi, kita dahulukan ini dulu. Bantuan dari Allah yaitu ketenangan. Ya. Kemudian kita mencari bantuan sesama manusia. Misal contoh konsultasi ke psikiater. Sekedar kita curhat kepada orang, maka sebenarnya udah bisa mengurangi tuh beban emosi negatif kita ya. Kemudian bantuan dari diri sendiri ada di Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagi yang penasaran silakan nanti dibuka ayatnya ya. Intinya kita tuh sebetulnya cuman diminta ikhlas untuk menjalani aja. Maka ini bisa mengurangi beban mental illness kita. Mengurangi beban stresornya sehingga mental illness yang kita rasakan pun berkurang. Nah, segitiga ini jangan dilupakan ya. Ini penting untuk Anda screenshot silakan. Ketika kita berobat, apapun itu, mau berobat masalah mental atau berobat masalah fisik, jangan lupakan segitiga ini. Bantuan dari Allah tuh ada berupa ketenangan, bantuan sesama manusia, misalnya ke dokter, dan bantuan dari diri sendiri, yaitu apa? Ikhlas menjalaninya. Nah, ini udah betul ke dokter untuk psikiater, ke dokter untuk konsultasi, terus kita ingat Allah untuk tenang, tapi kita tetap aja ngerasa seandainya kemarin saya nggak gitu, nggak boleh. Nggak boleh dengan membiasakan diri dengan kalimat seandainya kemarin saya nggak ngelakukan itu. Seandainya kalau saya nggak boleh. Hilangkan kalimat itu. Yang terjadi hari ini sudah terjadi. Syukuri aja ya. Bapak Ibu ini siapa yang nyoret di bagian atas tolong dibantu dong dihapus. Oke ya, clear ya teman-teman ya.
Terapi mudah dan murah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ada dua singkatan. Yang pertama, Jakarta. Artinya, jalan kaki rutin dan teratur. Wah, enak ya dihafal ya. Jakarta. Mau kemana Pak? Jakarta dulu. Jadi artinya, jalan kaki rutin dan teratur ternyata terbukti untuk mengurangi stres, mengurangi depresi. Bener loh. Kebanyakan orang tuh ketika mengidap mental illness tuh kan dia cuman maunya di dalam kamar aja, di rumah aja nggak mau kemana-mana. Akhirnya mental illnessnya terpupuk dengan baik. Padahal kalau kita keluar rumah, jalan kaki kita ketemu orang lain, kita disapa orang lain, kita melihat kondisi orang lain, kita pun akan lebih bersyukur dengan diri sendiri. Jadi apa? Jakarta. Jalan kaki rutin dan teratur. 30 menit. 5 kali dalam sepekan. Simple, nggak butuh biaya yang besar. Ya, biayanya paling kalau Anda jalan-jalan terus ketemu penjual kelapa, jadi beli air kelapa ya. Tapi kalau teman-teman nggak beli-beli ini itu kan sebenarnya terapi ini nggak membutuhkan biaya sama sekali. Jadi apa? Jakarta. Kemudian yang kedua, latar. Apalagi nih latar nih. Kalau dari gambarnya kayak orang lagi fitness ya. Latihan tahanan ringan. Enaknya disingkat ya, latar. Latihan tahanan ringan. Jadi bukan kita menjadi tahanan, bukan. Tapi badan kita tuh biasa untuk mengangkat sesuatu benda yang punya tahanannya tapi ringan ya, bebannya ringan. Nah, tahanan tuh arti lainnya beban. Nah, silakan teman-teman angkat beban tipis-tipis ya, misalnya pakai ember diisi air, ember cucian baju itu kan lumayan berat tuh ya, kita angkat-angkat ya. Jadi untuk mengalihkan stres kita kepada badan. Terus lakukan push up, lakukan pull up. Tahu push up kan? Di lantai, terus badan kita kayak tengkurap, terus badannya kita angkat pakai tangan, pakai lengan ini. Terus pull up. Pull up tuh berarti gantung ya. Terus sit up. Nah, sit up. Bagi yang nggak ngerti posisi-posisi ini, silakan ketik di Google saja. Push up seperti apa, pull up seperti apa, sit up seperti apa. Terutama buat Bapak Ibu nih yang perutnya sudah menggelambir, silakan sit up ya, mengencangkan otot perut. Jadi gampang ya, terapi yang mudah dan murah untuk mental illness, dua di antara banyaknya terapi yang lainnya adalah Jakarta dan Latar. Jakarta adalah jalan kaki rutin dan teratur, sedangkan latar adalah latihan tahanan ringan. Bisa dipahami dengan baik ya? Jazakumullahu ahsanal jasa. Sebelum saya tutup, saya mau tanya teman-teman. Di gambar sebelah kirinya ini bisa kita lihat ada seperti tanah yang sudah kering, pecah-pecah. Terus ada satu tumbuhan, ada satu tunas yang tumbuh ya. Teman-teman punya makna positif yang bisa teman-teman petik nggak? Nanti kita buka. Ini kayak family 100 lagi. Ada tanaman di tengah-tengah tanah yang tandus. Kira-kira apa makna positifnya? Tanaman tumbuh di tanah tandus. Ada harapan dalam kondisi sulit. Keren, Mbak Yani. Oke, gerakan ringan. Oh, ini tadi, yang tadi ya. Tanah yang tandus selalu ada harapan. Wih, keren, Mbak Sri. Optimis, keren. Ada harapan dalam kondisi sulit. Iya, betul, Imam. Apa gini? Tetaplah tumbuh di tempat yang tidak baik. Bagus. Mbak Yuki kena jawabannya. Mbak Sri selalu ada harapan di setiap. Aduh, 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 hilang. Ya, keren-keren semua jawaban teman-teman nih. Tetap tumbuh walaupun kondisi sulit. Keren banget. Pinter-pinter. Ada kebaikan. Tetap bertahan di setiap kondisi, kata Mbak Ani. Akarnya kuat meskipun tumbuh di apa tanah yang, aduh, ketutup. Oke, oke, oke. Jawaban teman-teman bagus-bagus semua. Keren. Mari kita lihat ya. Udah cukup, teman-teman? Silakan di enter yang udah terlanjur ngetik. Oke, ada cahaya walaupun gelap. Resiliensi untuk bertahan dalam keadaan sulit. Wah, keren ini. Dari Mbak Saberina Hasibuan. Resiliensi itu bangkit ya, teman-teman ya. Kalau ada yang belum tahu. Resiliensi, terbalik ya. Resiliensi itu artinya bangkit. Oke, kita lihat apa saja maknanya. Tidak ada akhir jika Allah belum berkata ini berakhir. Ya, jadi selama kita masih bisa nafas, besok masih bisa bangun, masih bisa jalan.
Terus berjuang, sembuhkan, raihlah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah bilang ini berakhir, udah selesai. Kita udah wafat, udah selesai. Perjuangan udah selesai. Kehidupan tetap bisa tumbuh dari kondisi yang paling berat. Nah, tadi banyak yang jawab ya. Tetap tumbuh dalam kondisi sulit. Ya, itu juga bisa. Nah, retak bukan berarti rusak. Jadi kalau hati Anda sedang sekarang lagi sakit, tapi bukan berarti Anda itu sakit sepenuhnya, enggak. Justru bisa jadi itu momen di mana Anda sedang dibersihkan, momen di mana Anda sedang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah waktunya kita untuk menyambut itu dengan nilai yang positif, dengan perasaan yang bahagia. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Senang banget saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya saya masih bisa menceritakan banyak kabar-kabar baik ya tentang dunia kepada teman-teman semuanya. Supaya Allah ijabah segala harapan dan doa kita pada pagi hari ini, mari kita tutup akhiri dengan sama-sama kita bersalawat lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Untuk itu saya minta dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gustaf. Terima kasih banyak. Syukron, jazakumullah khairan. Masya Allah, ilmu pagi hari ini ya. Dalam banget ternyata bahas kesehatan mental dari seorang dokter. Asik. Terima kasih dok, pagi hari ini sudah reminder kita semua nih. Saya mesti mengamalkan nih Jakarta minimal nih. Yang sudah dari akhir Sama-sama tahun kita kemarin. amalkan ya. Pengen jalan kaki tiap pagi, masih belum sampai sekarang ya. Jakarta dan latar. Jangan lupakan tuh. Minimal latarnya ya kita Bismillah niatkan. Hmm, Dokter, betul. terima kasih banyak. Saya lagi nih senang banget. Sami-sami Kang Reza. Senang Happy juga. nggak Bapak Ibu semuanya Hmm, yang hadir pagi hari ini? Alhamdulillah. Coba kalau happy kasih senyuman terbaiknya dong buat Dokter Gustaf seperti biasa. Bu Nova Wonosobo tuh. Masya Allah. Keren. Yang open kamera boleh kasih senyuman tuh pakai tawa dan santai kita ya. Sebagaimana dokter selalu happy membawakan materinya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ketemu dokter? Nah, insya Allah di Kamis pekan depan kalau tidak ada juz syar'i ketemu lagi. Dan insya Allah di bulan Ramadan juga kalau nggak salah Meaningful Ways kebagian jadwal kok ya. Nah maka dari itu bagi Bapak Ibu yang mau bergabung bersama Meaningful Ways 30 hari untuk sama-sama meriset jiwa kita, nah boleh banget silahkan gabung kepada grupnya. Namun bagi yang tidak gabung grup juga tetap bisa mengikuti webinar Meaningful Ways ya. Tapi kalau misalkan ingin benefit yang lebih, nah ingin menambah keberkahan, tergabung, ditemenin gitu ya dengan teman-teman yang lain. Nah kita ada 30 hari untuk meriset jiwa kita. Perjalanan 30 hari memulihkan hati, pikiran, kesehatan, emosi, dan rezeki. Kenapa mesti gabung grup yang Ramadan, Kang Reza? Karena banyak benefitnya kalau ada di grup yang 30 Days Soul Reset. Mungkin boleh ditampilkan Kakak Admin benefitnya. Banyak nih nanti ada pemateri-pemateri kita gitu ya, yang rutin maupun tamu-tamu yang insya Allah Allah mudahkan, Allah hadirkan, nanti bisa mengikuti. Nah itu silahkan diikuti aja langsung daftar. Sudah tergabung kalau nggak salah 200-an orang ya Kakak Admin ya yang ada di grup Soul Reset bersama Meaningful Ways nih. Karena nanti banyak benefit yang lainnya, tidak hanya webinar, tapi juga ada tambahan-tambahan untuk Bapak Ibu yang ikut di grup ini gitu. Jadi silahkan langsung aja klik link pendaftarannya dan bagikan, syiarkan ya kepada orang-orang seluas sana, di luar sana insya Allah. Itu aja mungkin untuk hari ini ya. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang mau infak aja buat yang hari ini, buat kontribusi ke masjidnya, boleh banget ya. Silahkan. Seperti biasa kami membuka, nah, peluang kebaikan untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Langsung saja bisa ke 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf, rekeningnya BSI. Itu satu lagi ada Kakak Admin untuk keluarga yang ingin gabung MSP, boleh juga. Jadi kalau di MSP ini
udah include semuanya ya. Nah, jadi tinggal daftar aja, tergabung menjadi support system terbaik kami, support utama yang terus menginginkan Meaningful Ways tetap eksis, tetap hadir. Dokter mau pamit, Dok? Ayo, silahkan, Dok. Hati-hati di jalan. Atur nuhun. Mana dokternya nih? Sepertinya mau kuliah ya. Sekali lagi, terima kasih banyak berkah buat Dokter Gustaf dan keluarga ya Bapak Ibu sekalian dan juga buat Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya hari ini. Terima kasih banyak sudah setia bersama Meaningful Ways. Berapa orang tadi ya? 750 orang lebih ya. Kapan pertemuan secara tatap muka Kang dengan Dokter Gustaf ditunggu di Jakarta? Ya insya Allah beberapa kali dokter suka ada jadwal ke Pulau Jawa gitu ya. Nah nanti kalau misalkan Bapak Ibu banyak yang pengen ketemu, kita coba bikin event deh sekalian ya biar kita bisa belajar langsung bersama Dokter Gustaf insya Allah. Itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Udah hari Kamis, semoga harinya semakin manis. Alah, apa coba ya. Pokoknya itu ya, semakin dibahagiakan semuanya sama Allah. Diberkahi, dilancarkan semua aktivitasnya. Semakin berlimpah rezekinya juga. Dan kalaupun ada yang mungkin mesti kita istiqomahkan doa akhir-akhir ini adalah mudah-mudahan Allah ridhoi menyampaikan umur kita memasuki bulan Ramadan ya. Itu ya, saling doain ya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, masuk bulan Ramadan, kita bisa mengoptimalkan amal ibadah kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita pulang. Yang kita bisa dalam mempersiapkan amal terbaik kita, amal saleh kita ya insya Allah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat menjemput keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat kita semua. Barakallah. Banyak Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Baik, Kak Reza. Terima kasih banyak Kak kan. Reza. Terima sekali. Terima kasih. Terima kasih, Bos. Sampai jumpa di Baitullah.